Hai drama lovers, gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita The Sound of Magic episode 4-6. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya. Kalau sudah, kita langsung bahas alur ceritanya yuk. Pada saat pihak sekolah memutuskan untuk berbicara pada orang tua Ahi, namun Ahi sangat dilema mengingat ayahnya yang tidak pernah pulang. Sepulang sekolah, Ildong dijemput, sementara Ahi mulai mempercayai sulap. Pada saat Ahi memasuki surat ke dalam kotak surat yang dia yakini bahwa kan terkirim ke ibunya. Saat Hana dan Sohi mengganggunya, surat yang Ahi masukkan ke kotak surat dan ia mengatakan Anara Sumanara, surat itu menghilang dan Ahi terkejut. Terlihat Hana sedang memasang kamera tersembunyi di taman hiburan untuk menangkap Riel yang sedang beraksi. Akan tetapi Hana tertangkap basah oleh Riel. Hana mulai ketakutan dan Riel meminta Hana untuk membuka tangannya dan ternyata ada liontin milik Riel dan mengancamnya untuk mengembalikannya. Riel juga mengatakan bahwa Hana tidak menghormati sulap. Akan tetapi Hana berhasil menjatuhkan salah satu kamera yang ketika itu masih merekam tanpa sepengetahuan Riel. Pada saat Ahi kembali ke rumah, ia dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang akhirnya kembali setelah sekian lama. Adiknya sangat merindukan ayahnya dan mereka mulai makan malam bersama. Kemudian, Ahi meminta pada ayahnya untuk hadir ke sekolahnya dan ia menyetujuinya. Namun kebiasaan lama sulit dihilangkan. Kemudian, ayahnya menerima telepon uang pada malam itu. Keesokan harinya, ayahnya telah pergi dan membawa uang Ahi yang selama ini ia peroleh. Dengan hidup Ahi yang tergantung pada keseimbangan, akhirnya ia membentak dan membuka diri pada sekolah mengenai kesepakatan dengan Ildong. Kemudian saat perjalanan pulang, Ahi menerima telepon dari ayahnya, ia berjanji akan mengembalikan uang yang telah dicuri olehnya. Ia bilang akan berhasil melewati ini dengan baik. Namun Ahi menyebut ayahnya pengecut dan sudah muak dan lelah dengan semua ini. Saat di sekolah, Ildong menerima hadiah atas perilakunya yang baik karena telah membantu siswa yang lebih membutuhkan. Ahi sadar bahwa ia miskin dan melihat Ildong bahwa ia telah mengkhianatinya. Ahi terlihat sangat kesal karena melihat sikap tidak dewasa dan betapa mengerikannya orang dewasa. Usai kelas, Ahi menghampiri Ildong. Ia memberitahu bahwa pihak sekolah sudah tahu yang sebenarnya, namun yang ia dapatkan, pihak sekolah malah memutarbalikkan fakta ini. Ahi malu dan senang karena ia tidak dikeluarkan. Namun apabila Ahi tidak lulus, maka hidupnya akan berakhir. Tidak seperti Ildong yang mempunyai orang tua yang mampu dan berpengaruh dari dia. Ahi bahkan menyerah untuk belajar sulap juga, namun sebelum ia pergi, Riel mengambil kartu saat pertama kali mereka belajar. Tetapi terdapat noda darah di baju Riel saat Ahi mengetahuinya, ia langsung bergegas masuk. Kemudian saat Ildong di rumah, ia berselisih dengan ibunya. Ia menemukan perlengkapan ajaibnya di kantong sampah. Ildong merasa tidak senang dan akhirnya menetapkan harapan pada dirinya. Kemudian ia membanting pintu dan pergi meninggalkan ibunya. Sementara itu Hana kembali untuk mengambil kamera yang ia tinggalkan. Burung beo menyebut Hana pencuri, namun ia langsung kabur sebelum Riel datang. Saat di rumah, Hana melihat hasil rekamannya dan ia pun terkejut. Dalam video itu ada seseorang berlari dari arah Riel. Ahi kembali ke rumah, namun mendapati adiknya yang telah pergi. Ternyata adiknya baru saja melewati rumah temannya dan ia belum kabur.
Kemudian ia menemui Riel dan mengungkapkan kata-kata ajaib tersebut Ana Sumanara. Kemudian Riel berhasil membawa Ahyi pada kehidupan masa lalunya. Lalu Ahyi bertemu dirinya yang masih kecil dan ia menanamkan kata-kata bijak pada dirinya. Ia memberitahu bahwa jangan mudah menyerah dan harus terus berusaha. Lalu Ahyi bergegas pergi ke masa sekarang usai menghibur dirinya sendiri. Keesokan harinya seorang polisi menghampiri Ahyi dan melihatkan seorang pesulap. Ahyi merasa takut dan ia pergi seakan tidak tahu pesulap itu. Kemudian ketakutan Ahyi berlanjut ketika Hana menyerahkan flash disk dan menyarankan untuk melihat rekaman secara bersama. Malam itu mereka melihat rekaman yang terdapat Riel sepertinya menikam seseorang tepat di hadapan kamera. Riel sambil berucap bahwa ia adalah pesulap sejati. Lalu Hana menghampiri Ahyi bahwa ia juga merupakan korban, namun Ahyi menyuruhnya diam. Hana berambisi mengatakan bahwa Riel tidak waras. Ahyi lalu mendekati Hana dan mengatakan bahwa Riel adalah pesulap sejati. Ahyi kembali ke taman hiburan dan mendapati Riel sedang menghibur anak-anak. Ia percaya bahwa Riel adalah orang baik. Ketika Ahyi meninggalkan taman hiburan, ia bertemu wanita hamil. Wanita yang sama dari sebelumnya. Ia meminta nomor Ahyi. Ia ingin menelpon jika terjadi sesuatu. Lalu Ahyi pun memberikan nomornya. Pada malam hari, Hana memutuskan untuk menyelinap ke dalam taman hiburan. Ia menemukan noda darah yang ada di lantai dan mencoba melihatnya lebih dekat. Namun kemudian Riel datang dan menyadari adanya kamera di balik baju Hana. Hana pun merasa ketakutan dan mengancam Riel dengan video yang ia punya sebelumnya. Hana menyebut Riel tidak waras, kemudian Riel memegang lehernya dan menegaskan bahwa dia adalah pesulap nyata. Saat kejadian itu Riel menjatuhkan sangkar burung dan melukai burung beo itu. Merasa ada kesempatan, Hana langsung bergegas pergi meninggalkan Riel. Ketika sudah di luar, Hana bertemu dengan Il-dong yang kebetulan baru saja tiba. Kemudian Ahyi merasa ada sesuatu yang terjadi pada Hana saat ia ada di taman hiburan. Namun Il-dong berpikir itu bukan ide yang bagus untuk pergi ke sana. Ahyi berusaha menyangkal, tidak ingin percaya bahwa Riel melakukan kekerasan. Saat berada di rumah, Il-dong kembali berselisih dengan orang tuanya. Beliau ingin Il-dong mengikuti jejak orang tuanya agar ia menjadi sukses. Tetapi Il-dong merasa ingin mengikuti mimpinya agar ia merasa segala sesuatunya terpenuhi. Kemudian ayahnya hilang kesabaran dan mengatakan bahwa Il-dong menyedihkan, lalu Il-dong pun ditampar. Saat ingin pergi, Il-dong memikirkan bahwa ia harus memenuhi undangan Riel ke taman hiburan dan menuju ke sana sendirian. Namun saat ia berkendara, Il-dong pingsan karena melihat bayang-bayang bahwa Ahyi ada di sana sedang diajarkan sulap oleh Riel. Setelah ia sadar, Il-dong bingung karena ada di bawah gambar kupu-kupu kuning di seluruh lantai. Sosok pesulap misterius mendekati wanita tua. Ia bertanya, apakah mempercayai sulap? Wanita tua menyebutnya dia gila, dan kemudian pesulap tersebut menyerang dan membuat wanita itu ketakutan. Kemudian polisi muncul di sekolah dan bertanya pada Ahyi, apa yang ia ketahui mengenai ini? Ahyi pun mulai panik dan bingung. Masalah muncul saat bos lamanya kembali muncul. Terungkap bahwa bosnya selamat dan tidak menghilang melainkan didorong dari tebing oleh Riel. Selama ini ia menghilang karena merasakan sakit pada punggungnya. Si bos bersikeras mengatakan bahwa Riel bersekongkol dengan Ahyi. Kemudian Il-dong menyangkal bahwa dirinya ada bersama Ahyi pada saat itu dan meyakini
bahwa ada pesulap lain. Orang tua Ildong datang ke sekolah dan ia marah kepada Ildong karena berbohong mengenai Riel sebagai pembunuh. Ayahnya kemudian menyuruh Ildong membuat kesaksian palsu. Ayahnya berkata, Ildong tidak akan menjadi apa-apa kalau bukan karena putranya. Kemudian Ildong menghancurkan kaca dan memegangi kepalanya. Saat itu Ildong melihat kupu-kupu yang sama melewati jendela. Polisi menemukan tempat di mana tubuh Hen ditemukan. Polisi pun sedang menunggu hasil tes DNA untuk memastikan lebih lanjut apakah benar Hen atau bukan. Akan tetapi ditemukan juga beberapa barang-barang Hen di dekat taman hiburan. Kemudian Hana berada di kantor polisi untuk melaporkan bahwa ia dilecehkan dengan bukti memar yang ada di lehernya pada saat Riel mencekiknya. Lalu semuanya memanas dan sepertinya Riel menjadi tersangka. Ahi menuju taman hiburan dan ia menemukan jurnal Riel, lalu ia mendapati banyak skema dan ia juga berhasil menemui sesuatu di bawah lantai. Riel terdapat di sana bersama burung beyunya. Ia tampak putus asa karena burung beyunya sekarat. Ahi menyarankan untuk dibawa ke dokter hewan, namun Riel menolaknya karena ia ingin peliharaannya mati dengan damai. Kemudian Ahi memberitahu bahwa polisi akan mendatangi tempat ini. Riel berjanji bahwa ia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Kemudian polisi datang dan ia mengikutinya dengan sukarela. Ahi masih menyangkal soal Riel, namun polisi memberitahu siapa Riel itu. Riel adalah salah satu tahanan rumah sakit jiwa yang kabur pada 10 tahun yang lalu. Dan 3 tahun lalu, ia diselidiki 2 kali sebagai tersangka atas menghilangnya siswa. Dia sudah keluar masuk kantor polisi pada saat itu. Ahi menyadari bahwa Riel adalah manusia biasa yang memiliki gangguan jiwa dan terobsesi pada dunia sulap. Namun Ahi mencari tahu lebih banyak lagi tentang itu dan menghubungi seorang wanita hamil pada saat itu. Ternyata dulunya 10 tahun yang lalu mereka satu sekolah dan Riel adalah siswa terbaik, bahkan semua saudara Riel pun brilian. Namun ada yang berubah pada saat itu karena tekanan orang tua dan masyarakat terhadapnya. Ia mengalami kurang gizi dan hanya melakukan belajar dan belajar agar orang tuanya tidak kecewa. Lalu ia mengalami gangguan jiwa. Ia ditemukan sedang di atap sekolah dan melihat ada kupu-kupu lalu ia menjatuhkan dirinya. Namun ia selamat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Riel pulih dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia bersikeras bahwa tidak melakukan kekerasan dan tindakan kejam. Saat detektif menginterogasi dengan bukti-bukti yang ada, tiba-tiba Riel menghilang. Kejadian itu sampai di telinga Ahi dan Ildong yang berusaha keluar untuk menemukannya. Lalu Ahi menyadari bahwa Riel memang tidak ingin tumbuh dewasa dan tidak memenuhi untuk menjadi dewasa karena tekanan tersebut sangat sulit untuknya. Kemudian polisi menemukan Riel di taman hiburan. Ia tidak memenuhi permintaan polisi yang berjanji akan mendapatkan perawatan dan pengacara. Namun Riel malah memutuskan untuk melakukan sulap untuk mereka. Lalu Ahi muncul dan meminta polisi untuk memberikan waktu agar Ahi bicara pada Riel. Seketika polisi terkejut karena tiba-tiba salju turun ketika Ahi melangkah dan kemudian bernyanyi bersama Riel. Lagu yang mereka nyanyikan adalah lagu penyembuhan untuk kesehatan. Khususnya Ahi telah menerima ia sebagai pesulap sejati yang telah membantu Ahi percaya pada sulap. Dan percaya ia membantu orang lain seperti Ahi mengatasi beban yang ia hadapi. Sebelum Riel pergi, Ahi bertanya, apakah ia yakin terhadap sulap? Kemudian ia mengambil jubah besar dan menutupi Riel, lalu ia menghilang di hadapan orang-orang di sana.
Dengan kepergian Riel, Ahi memberi penghormatan kepada burung bio milik Riel. Polisi mendapatkan sesuatu dari kamera dekat taman hiburan. Pada kejadian 2 bulan lalu, mereka mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Ia adalah mantan bos Ahi. Pada saat itu Hein bekerja di toko yang sama dengan Ahi, ia memergokinya telah mencuri rokok dan keuntungan. Ia mencoba menyerangnya, namun Hein lebih unggul dan telah merekam semuanya. Bosnya tidak membiarkan begitu saja, sehingga ia melakukan pembunuhan terhadap Hein dan kemudian membuangnya. Lalu malam itu mantan bos Ahi menyerang Riel. Sebenarnya Riel melawannya, ia tidak pernah menikam, ia hanya melindungi dirinya. Dusik mengambil kostum Riel untuk menjebaknya, jadi jelas bahwa Riel tidak bersalah. Saat itu Ildong memutuskan untuk keluar dari akademi, ia tidak ingin menerima apapun dari pihak sekolah. Ia hanya ingin menghadapinya sendiri secara langsung. Beberapa tahun berlalu, Ahi sudah dewasa dan memasuki kuliah. Ia masih berhubungan baik dengan ayahnya yang sudah mendapatkan pekerjaan. Ayahnya pun selalu pulang pada akhir pekan. Ahi memutuskan untuk mengubah siapa yang ia kirim surat. Ia menuliskan nama ibunya, Riel, dan burung bio milik Riel. Ia memanfaatkan kotak ajaib dan juga mencoba agar keajaiban ini tetaplah hidup. Ahi mengisi acara sebagai pesulap. Saat ia menghampiri anak kecil, ia mengungkapkan ingin menjadi orang dewasa yang baik dan memberikan keajaiban untuk orang lain, seperti apa yang dikatakan Riel. Dan drama ini pun berakhir. Itulah akhir dari alur cerita The Sound of Magic, episode 4-6. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Kita lanjut di alur cerita drama yang lainnya ya. Annyeonghaseyo.